Gua itu nggak terlalu percaya dengan yang namanya kebotakan genetik dan pola kebotakan genetik. Jadi gini maksud gua. Kalau kalian tahu, gue cukup aktif di TikTok sama di Instagram dengan nama Koh Vicky Cheng. Jadi gue nggak bawa nama Koko Brewok. Gue cukup aktif di sana bahas masalah tentang rambut. Dan gue bingung juga, apalagi di aplikasi item ya. Itu benar-benar menurut gue kayak pemikirannya itu aneh gitu untuk gue pribadi. Karena mereka percaya bahwa semua kebotakan, oh ini adalah kebotakan genetik, ini kebotakan genetik, dan itu adalah kebotakan genetik. Jadi semua kebotakan itu adalah kebotakan genetik bagi mereka. Dan gue nggak percaya hal itu. Jadi gue akan jelasin kenapa gue nggak percaya bahwa semua kebotakan itu adalah kebotakan genetik. Ini akan agak sedikit panjang, tapi gue akan jelasin untuk kalian. Jadi misalnya ini ada seorang kakek ya. Kakek di sini, dia laki-laki jelas. Dia nikah dengan seorang nenek. Sini. Kakek ini dia nggak ngalamin kebotakan. Dan dia punya 3 orang anak. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nah, anak ini nggak ngalamin kebotakan. Yang laki-laki nggak ngalamin. Kalau perempuan dia cenderung nggak ngalamin kebotakan ya. Nah, ini punya anak, 1 laki, 1 perempuan, nggak ngalamin juga. Juga sama. Nah, ini punya anak nih. Yang terakhir. Nah, anak laki-laki ini si cucu laki-laki berarti. Dia ngalamin kebotakan. Tapi papahnya nggak ngalamin kebotakan. Nah, si papa ini kan bisa punya anak, dia nikah sama, berarti mamahnya dari anak ini kan. Karena perempuan, dia nggak ngalamin kebotakan. Dia punya saudara laki-laki juga nih, 2. Nggak ada yang ngalamin kebotakan. Bingung dong, tapi orang bisa bilang bahwa ini ngalamin kebotakan genetik nih, orang ini. Oh, ternyata ini si nenek punya orang tua nih, punya papa. Dia ngalamin kebotakan. Dan dia punya saudara laki-laki ngalamin kebotakan. Tapi kan udah jauh banget gitu. Bapak dari anak ini nggak ngalamin kebotakan, mamahnya nggak ngalamin, saudara laki-lakinya itu nggak ngalamin. Tapi bisa dibilang, oh iya, ini genetik. Karena nenek punya saudara laki-laki ngalamin kebotakan, papahnya nenek ngalamin kebotakan. Itu pohon ini jadi gede banget. Karena kalau lu bilang semua kebotakan adalah kebotakan genetik, di setiap keluarga besar pasti ada orang botaknya. Kalau gitu, kerja dokter kulit dan kelamin itu jadi nggak berguna untuk masalah rambut. Karena kan dokter kulit dan kelamin itu ngatasin masalah kebotakan juga. Kalau kalian langsung ke dokter, langsung ke rumah sakit nih, kalian ngalamin penipisan, itu kalian tuh ke dokter kulit dan kelamin. Kulit kepala, kalian tanya, kenapa ngalamin penipisan? Kalau semua jawabannya botak genetik, lu ngapain ke dokter? Lu udah bayar mahal-mahal ke dokter, capek-capek nih ya. Dok, kenapa rambut saya gini? Oh, itu karena lu ngalamin botak genetik. Udah, nggak ada obatnya, pasrah aja. Mampus nggak lu ke dokter kayak gitu? Kan jadi capek gitu loh. Terus, kenapa botak genetik itu orang asal ngomong? Karena botak genetik itu, botak itu nggak kelihatan. Jadi asal nuduh aja. Oh iya, botak karena dari nenek punya papa, dari nenek punya saudara. Sekarang gini deh. Kakek ini bule. Nikah sama, ini bapaknya si nenek ini bule. Nikah sama orang Indonesia. Ini kan nenek jadi setengah bule. Punya anak. Yang kayak bule itu si ini. Apakah di sini akan kebawa gen bulenya? Kan nggak juga. Jadi gue juga punya nih sepupu yang mukanya agak bule. Kenapa dia bisa agak bule? Karena dia punya, punya engkong. Orang tuanya itu bule. Memang turunnya agak jauh, 4 generasi. Tapi yang turun itu kena terus. Beda sama ini. Ini kan dari si oma yang kena yang kena bulenya ini. Apa hubungannya sama ini gitu loh. Tapi kalau gue punya saudara gue 2 nih, sepupu gue nih, perempuan nih 2 nih. Ini 1 agak bule. Kenapa? Dia orang tuanya
laki sama perempuan. Ini perempuan ini juga agak bule. Punya kakek sini, ini setengah bule. Di atasnya lagi, di sini, bule total. Jadi bule ngasilin setengah bule. Dan ini punya 2 lagi saudara perempuan. Nah, si ini yang paling bule, anak dari ini. Jadi ini punya anak, masih ada kecipratan. Beda sama kolom ini. Ini ke sini itu jauh. Jadi intinya adalah nggak semua kebotakan genetik. Karena kalau yang tadi gue bilang, kebotakan itu kan nggak kelihatan, jadi gampang nuduhnya. Kan nggak mungkin juga yang gue bilang, misalnya bule masuk ke satu keluarga besar Indonesia, dan satu keluarga besar itu akan diacak-acak sama genetik bule, semua akan jadi bule, kan enggak juga itu. Jadi ini masalah logika berpikir lah. Dan hal termudah untuk tahu bahwa kalian ngalamin kebotakan genetik, itu kalau kalian punya saudara laki-laki. Kalian bisa lihat, saudara kalian itu ngalamin hal yang sama atau enggak. Karena kalau namanya genetik, itu bisa dibilang itu mirip genetiknya. Karena kan lu dari bapak dan ibu yang sama. Gak mungkin satu orang punya hairline yang hancur, dan satu orang lagi punya hairline yang sangat sempurna. Itu nggak mungkin. Berarti lu salah satu ada yang anak pungut. Contohnya, kalau gue bisa tahu gue kebotakan genetik, gue lihat koko gue ngalamin kebotakan. Gue juga, bedanya gue ngalamin duluan karena gaya hidup. Jadi dulu kan gue rambutnya panjang, itu nyebabin rontok yang cukup dahsyat gitu loh. Udahnya gue lihat bokap gue nggak ngalamin kerontokan. Bokap gue nggak ngalamin penipisan, kebotakan. Nyokap gue juga kan perempuan, enggak. Terus gue tahu dari mana gue ngalamin kebotakan. Itu karena saudara dari nyokap gue, semuanya rambutnya mundur. Gue lihat engkong dari nyokap, semuanya mundur. Berarti kan udah jelas. Nyokap hoki aja, karena dia perempuan, dia nggak ngalamin kebotakan. Tapi saudaranya semua ngalamin kebotakan. Udah jelas bahwa nyokap gue jadi carrier. Dan gue juga nggak setuju dengan yang namanya pola kebotakan genetik. Oh, kalau pola kebotakan genetik, itu karena depannya. Oh, kalau pola kebotakan genetik, itu dari atas. Ya, men. Pola kebotakan itu gitu-gitu aja. Lu mau kebotakan karena genetik, kebotakan misalnya karena bleaching, itu Fadil Jaidi. Dia sampai tanam rambut, itu dia ngalamin kebotakan kenapa? Karena masalah bleaching. Kalau misalnya dia nggak ngaku, itu dia karena bleaching, pasti orang-orang yang asbun, mereka akan ngomong, oh dia ngalamin kebotakan genetik. Kenapa? Karena polanya dari atas. Enggak, percaya deh sama gua, kebotakan genetik, atau kebotakan apapun, polanya gitu-gitu aja. Sekarang gua tanya, misalnya kalau kalian mendefinisikan, oh ini adalah pola kebotakan genetik. Bagaimana pola kebotakan yang bukan genetik? Nah itu pertanyaannya, apakah ada variasi baru? Oh kalau pola yang bukan genetik, itu dia masuknya dari dalam tuh. Oh botaknya dari sini dulu. Sininya nggak botak nih, cekung ke dalam. Kan nggak juga. Nah apakah kebotakan yang kayak gini? Oh ini botak samping nih. Ini botak karena ketempelan siluman reptil itu. Oh, ini botaknya kalau model begini, ini botak karena dia terlalu sering makan Pringles. Dan kalau botaknya kayak gini, ini adalah botak karena terlalu berbakat. Kan nggak juga. Kebotakan ya polanya gitu-gitu aja, orang kepala cuma segitu-gitunya kok. Polanya mau gimana lagi sih? Coba komen.